Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan nama saya Rizka Anggraini. Saya dari kelas 06 SMJE 006, jurusan Konsentrasi Manajemen Keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Behavioral Corporate Finance yang berjudul Konsep Psikologis dan Perilaku Keuangan. Next, kita lanjut aja ke penjelasan yang udah dijabarkan dari PowerPoint yang sudah saya buat. Latar belakang, psikologi keuangan atau behavioral finance adalah bidang yang menggabungkan ilmu psikologi dan keuangan untuk memahami bagaimana faktor emosional dan kognitif yang mempengaruhi keputusan keuangan individu serta pasar secara keseluruhan. Nah, teori keuangan tradisional mengasumsikan bahwa manusia bersifat rasional dalam mengambil keputusan keuangan, namun penelitian dalam bidang ini menunjukkan bahwa individu seringkali bertindak tidak rasional akibat bias psikologis dan keterbatasan kognitif. Psikologi keuangan juga menjelaskan berbagai fenomena seperti bias kognitif, penghindaran risiko, dan overconfidence yang dapat menyebabkan keputusan investasi yang tidak optimal. Lalu ada konsep dasar behavioral finance. Behavioral finance adalah bidang studi yang menggabungkan teori keuangan tradisional dengan psikologi untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana investor membuat keputusan keuangan yang tidak rasional. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1970-an melalui prospek teori mereka. Berbeda dengan teori keuangan klasik yang mengasumsikan bahwa semua pelaku pasar adalah rasional dan memiliki informasi sempurna. Akan tetapi, behavioral finance mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan kognitif dan seringkali membuat keputusan berdasarkan emosi, heuristik, dan bias tertentu. Manfaat dan tujuan perilaku keuangan. Di sini terdapat manfaat. Yang pertama adalah menghindari keputusan yang dipengaruhi emosi. Yang kedua, mengembangkan strategi yang mempertimbangkan bias psikologis. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan investasi. Yang keempat, mendorong penciptaan nilai jangka panjang secara lebih realistis. Tujuan utama behavioral finance adalah menciptakan model pengambilan keputusan yang lebih realistis dan praktis. Dengan memahami bagaimana bias psikologis mempengaruhi keputusan, perusahaan dapat mengembangkan sistem dan proses yang membantu meminimalkan dampak negatif dan bias tertentu. Jenis-jenis bias psikologi dalam keuangan. Yang pertama ada overconfidence bias, yaitu kecenderungan individu untuk terlalu percaya diri terhadap kemampuan mereka dalam memprediksi hasil investasi, yang seringkali menyebabkan trading berlebihan dan diversifikasi yang tidak memadai. Yang kedua ada herding behavior, kecenderungan untuk mengikuti tindakan mayoritas tanpa analisis independen, sering terlihat dalam bubble dan crash pasar. Yang ketiga, metal accounting, kecenderungan memperlakukan uang secara berbeda tergantung pada sumbernya, meskipun secara ekonomi semua uang memiliki nilai yang sama. Dan yang terakhir ada loss aversion, fenomena di mana individu merasakan kerugian lebih intens dibandingkan keuntungan dengan besaran yang sama dengan rasio sekitar 2:1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Yang pertama ada faktor individu, yaitu pengalaman, emosi, tingkat pendidikan, dan bias pribadi dapat mempengaruhi perilaku keuangan individu dalam perusahaan. Yang kedua ada faktor lingkungan, tekanan sosial, kondisi pasar, dan tren ekonomi dapat mempengaruhi perilaku keuangan perusahaan. Yang ketiga ada faktor organisasi, budaya perusahaan, kepemimpinan, dan struktur insentif dapat mempengaruhi perilaku keuangan perusahaan. Adapun studi kasus bias psikologi yaitu dari PT Bukalapak.com Tbk. Latar belakang PT Bukalapak.com Tbk melakukan IPO pada 2021 dengan ekspektasi tinggi. Namun harga saham turun lebih dari 60%. Tidak lama setelahnya, ini terjadi karena ketidaksesuaian antara ekspektasi investor dan kinerja perusahaan. Nah, masalah utamanya, investor dan manajemen sama-sama terpengaruh oleh bias psikologis dalam pengambilan keputusan keuangan. Jenis bias psikologinya itu herding behavior, investor membeli saham hanya karena ikut tren. Dan yang kedua, overconfidence, manajemen
manajemen terlalu yakin IPO akan mempercepat pertumbuhan. Dampaknya nilai saham turun drastis, investor mengalami kerugian besar, dan Bukalapak harus melakukan efisiensi dan evaluasi strategi. Kesimpulannya, Behavioral Finance telah membuktikan dirinya sebagai paradigma penting dalam memahami pengambilan keputusan keuangan yang sebenarnya. Konsep ini menggabungkan psikologi dengan teori keuangan untuk menjelaskan berbagai fenomena pasar yang tidak dapat dijelaskan oleh teori keuangan tradisional. Berbagai bias psikologis seperti overconfidence, loss aversion, dan holding behavior mempengaruhi keputusan investasi dan keuangan perusahaan secara signifikan. Konsep ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran diri dalam menghadapi tekanan psikologis di dunia keuangan. Sekian, terima kasih.